Beyond Time, bab 1282-1283. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dewa yang Maha Mulia, keberadaan tertinggi di dalam cincin bintang keempat. Setelah keheningan yang cukup lama, sang dewa yang terhormat akhirnya muncul dari istana ilahi, melangkah keluar perlahan. Cahaya bintang mulai terdistorsi, dan lengkungan listrik berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya muncul begitu saja dari udara, menjalin menjadi tangga besar yang terwujud di bawah kakinya. Ia melangkah ke tangga, berjalan maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, jalinan kosmos retak seperti porselen yang rapuh, menampakkan pemandangan ilusi yang sekilas di dalam celah-celah tersebut. Dalam beberapa adegan, segala sesuatu mulai mengalami pembalikan pertumbuhan, pohon-pohon purba menyusut kembali menjadi biji, dan bentuk kehidupan dewasa kembali ke tahap embrionik. Di skenario lain, bintang-bintang layu dan mati, lalu meledak dalam kobaran cahaya cemerlang yang menerangi kosmos dengan pancaran yang nyata. Adegan-adegan ini merupakan bukti keagungannya. Seluruh wilayah Fort Star Ring terkena dampaknya. Makhluk hidup yang rapuh meledak, tubuh mereka mekar seperti bunga teratai, otak mereka berubah menjadi jembatan pelangi yang membentang hingga ke langit. Semua kuil memancarkan dengungan yang mengguncang bumi, tak mampu menahan kehadiran ilahi yang agung, mengalami transformasi naluriah, menjadi transparan dan secara bertahap berubah menjadi materi ilahi yang berkilauan. Bahkan orbit bintang yang menandai pergantian siang dan malam pun mengeras menjadi struktur kristal. Makhluk purba yang tersembunyi di celah-celah waktu melingkarkan tentakel mereka ke arah istana ilahi, gemetar karena kagum. Adapun para dewa, mereka pun menundukkan kepala mulia mereka ke arah istana ilahi. Semua ini adalah ibadah. Pada saat itu, semua mata tertuju pada sang dewa yang terhormat. Hingga, selangkah demi selangkah, wujudnya yang luas dan tak terduga, wujud yang tak dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluk fana maupun ilahi, akhirnya muncul di alam semesta. Tubuhnya tersusun dari 3 triliun bayangan yang saling tumpang tindih. Lapisan terluar adalah garis samar yang dipenuhi puing-puing galaksi, runtuh ke dalam membentuk siluet humanoid, hanya untuk meledak menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya sebelum terbentuk sepenuhnya. Siapapun yang mencoba menatap wajahnya hanya akan melihat pusaran nebula yang runtuh, setiap lipatannya seolah menyembunyikan siklus kelahiran dan kehancuran. Di dalamnya bergejolak arus energi yang menerobos celah dimensi. Sesekali, pancaran cahaya tumpah keluar, tersebar menjadi debu bintang yang jatuh ke alam fana, menjadi pancaran ilahi yang membentang jutaan mil di langit. Di bawah cahaya ini, angin di bintang-bintang membeku, dan awan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kaca hitam bertepi emas. Pada saat yang sama, artefak suci para dewa mulai mengeluarkan cairan emas gelap. Mereka meratap, artefak-artefak ini, yang seharusnya abadi, mulai membusuk di bawah kehadiran ilahi. Inilah dewa yang maha mulia. Dan suara ilahi yang bergema di seluruh cincin bintang adalah ketetapan ilahi yang memengaruhi semua makhluk. Tali pusar para dewa, ujung yang tak terbatas, akhirnya telah terbuka. Jalan ini memang tersembunyi jauh di dalam jalan ilahi. Suara ini tidak bergema di telinga para dewa, tetapi beresonansi jauh di dalam tulang-tulang mereka, seperti dentingan lonceng besar. Karena semua bahasa kehilangan maknanya saat ketetapan ilahi diturunkan. Semua makhluk, termasuk para dewa, kini menerima jejak langsung dari perubahan aturan pada inti jiwa mereka. Dan kemudian, mereka mulai runtuh. Karena di dalamnya terdapat 9 kata, sebuah tabu besar. Dan dampak hal ini terhadap dunia luar bahkan bukan sesuatu yang disengaja. Ini hanyalah riak paling samar dari kehadirannya, sedikit luapan kekuatannya, namun itu sudah cukup untuk menyebabkan seluruh cincin bintang keempat mulai berubah menjadi sesuatu yang aneh dan bukan dari dunia ini. Entah dewa sejati atau dewa tertinggi, bahkan peti mati yang tersembunyi di kedalaman kehampaan, semuanya terdiam pada saat ini. Terombang-ambing dalam pusaran rantai ilahi. Sang dewa yang maha agung itu sendiri, dari awal hingga akhir, hanya terfokus pada lelaki tua bersandal jerami yang berdiri di hadapannya. Aku tidak menghentikan rencanamu di sini. Sekarang, maukah kau menghentikanku?
Tatapan dewa yang maha mulia tertuju pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu berkedip kebingungan saat ia merasakan gerbang bintang terbuka di luar lokasi planet asal purba. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Sang dewa yang maha mulia tidak berbicara lagi, lalu mengangkat tangan kirinya. Di telapak tangannya tampak bukan matahari atau bulan, bukan pula kekacauan, melainkan sesuatu yang melampaui bentuk materi, sebuah konsep eksistensi. Cincin cahaya yang tak terhitung jumlahnya, menyerupai pupil mata, berkedip-kedip di dalamnya. Setiap cincin mencerminkan kebangkitan dan kehancuran peradaban yang sama sekali berbeda. Inilah aspek ilahinya yang tertinggi, yang tak dapat dipahami oleh mereka yang tidak setara. Sambil menatap telapak tangannya, dewa yang terhormat perlahan mengepalkan tangannya lalu melangkah maju. Dengan langkah ini, wujudnya yang luas melintasi tak terhingga, tiba di luar planet asal primordial. Di sana, ia bahkan tidak melirik planet induknya, matanya hanya tertuju pada gerbang bintang yang terbuka dan dunia kelabu di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, karena inilah satu-satunya kesempatan yang telah ditunggunya selama berabad-abad, ia melangkah masuk ke gerbang bintang. Untuk mengejar jalan dewa yang maha kuasa. Saat wujud kolosalnya, dengan perawakannya yang menakutkan, memasuki gerbang bintang, gerbang itu sendiri mulai bergetar, seolah tidak mampu menahan bebannya. Jalan ilahi cincin bintang keempat berjuang melawannya. Namun itu sia-sia, karena gerbangnya sudah terbuka. Lalu, di saat berikutnya, sosok dewa yang mulia itu masuk dengan paksa, menghilang sepenuhnya ke dalam dunia kelabu, menyerbu ke kedalaman kabut. Adapun gerbang bintang, akibat intrusi dahsyat ini, ia hancur berkeping-keping, runtuh sepenuhnya. Bersamaan dengan suara keruntuhannya, bergema pula ratapan jalan ilahi cincin bintang keempat. Jalan ilahi sedang mengalami kemunduran. Namun sebelum itu, rantai yang terbentuk dari simbol-simbol gerbang bintang telah membentang keluar, dan bahkan ketika gerbang itu runtuh dan rantai di dalamnya hancur, sebuah fragmen rantai jatuh ke arah planet asal primordial. Dalam sekejap, ia menembus semua dimensi, bahkan keberuntungan cincin bintang kelima pun tak mampu menghentikannya, saat ia muncul di langit di atas planet asal purba. Seperti ular pemakan dunia, ia menerjang ke arah Tuan Muda Aurora di bawah. Ini di luar dugaan. Dan tekanan dari pecahan rantai ini menyebabkan planet asal primordial bergetar, langit hancur berkeping-keping. Suking dan peri roh Phoenix merasakan pikiran dan jiwa mereka terguncang. Ini bukanlah kekuatan ilahi, juga bukan kekuatan dari jalan keabadian. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuno dan misterius, di luar jangkauan pemahaman. Seperti bencana alam, Tuan Muda Aurora berada dalam bahaya. Jalan keabadian menghargai kehidupan, jalan ilahi menghargai kematian, aku akan menggunakan kekuatanmu untuk mempercepat pelepasan aspek ilahiku. Di tengah bencana dahsyat ini, mata Tuan Muda Aurora berbinar penuh tekad. Sambil bergumam sendiri, ia mengangkat tangan kanannya dan menyentuh matanya. Dengan sekali tarikan, dia mencabut cahaya keemasan dari matanya, memutusnya di telapak tangannya. Darah menyembur dari rongga matanya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan tulang dao di dalam tubuhnya, yang saat itu sedang bertransformasi, untuk merebut kembali tata cara sejati yang telah dimilikinya sejak kecil, tata cara cermin. Kemudian, dengan menggunakan tata cara yang paling mendasar ini, dia mengganti matanya yang hilang. Sesaat kemudian, cahaya kembali ke matanya. Penglihatannya pulih. Mata ini, yang dijiwai kekuatan cermin, memantulkan aliran keberuntungan ke segala arah, kemanapun dia memandang. Seolah-olah sungai keberuntungan itu sendiri telah muncul di dalam dirinya, menyebabkan aliran keberuntungan mengalir deras ke dalam tubuhnya. Di tengah gemuruh, kekuatan keberuntungan terjalin di dalam dan di luar, saling memperkuat satu sama lain. Hal itu menyebabkan Tuan Muda Aurora memancarkan aura yang mengguncang langit dan bumi, menyatu sepenuhnya dengan keberuntungan cincin bintang kelima. Pada saat itu, suaranya bergema, "Suking, aku punya hadiah untukmu. Apakah kau berani menerimanya?" Mata Suking berbinar penuh rasa ingin tahu saat mendengar hal itu. Dia sudah menebak apa hadiah dari Tuan Muda Aurora. Hanya ada satu hadiah yang tidak bisa disentuh oleh Tuan Muda Aurora, yang telah bertransformasi dari dewa menjadi abadi. Itu adalah otoritas ilahi atas takdir yang direbut oleh Tuan Muda Aurora dari dewa terhormat cincin bintang keempat selama kenaikannya menjadi dewa agung.
Dan alasan Suking bisa menebak ini adalah karena dia memahami tujuan di balik pengiriman yang mulia immortal kepadanya. Pikirannya berguncang hebat, napasnya menjadi cepat, dan dia menanggapi dengan tekad yang teguh. Tentu saja aku berani. Karma Desolate adalah sesuatu yang orang lain tak berani sentuh, tetapi Suking sendiri telah lama terikat erat dengan Desolate. Wujud ilahinya telah ditempa dari daging dan darah Desolate. Meskipun benda itu telah dicuri oleh kakak laki-lakinya, dan kemudian digunakan oleh tuannya dengan cara yang tidak diketahui. Namun faktanya tetaplah fakta, dan mengambil alih otoritas ilahi bukanlah apa-apa dibandingkan dengan itu. Dengan pemikiran itu, mata Suking bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Di langit di atas, Tuan Muda Aurora tertawa mendengar jawaban Suking. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih langit, menyebabkan keberuntungan dari cincin bintang kelima berkumpul di tangannya, membentuk pedang keberuntungan. Kemudian, menggunakan getaran tulang daunnya sebagai kekuatan, perpaduan energi dewa tertinggi dan dewa abadi, serta percikan ilahi dari malapetaka ilahi sebagai panduan, dia mengayunkan pedang keberuntungan ke arah rangkaian rune yang mendekat. Dan ditebas. Saat tebasan itu terjadi, benang-benang takdir di cincin bintang keempat retak, cahaya masa lalu dan masa depan saling berjalin menjadi air terjun darah. Cincin bintang kelima juga bergetar, semua makhluk beresonansi secara serempak. Bersama-sama, mereka menemani bilah pedang saat berbenturan dengan rantai. Suara seperti terbelahnya langit dan bumi meletus di atas planet asal purba, menyebar ke lautan kenangan. Menimbulkan gelombang raksasa. Rantai itu bergetar. Tuan Muda Aurora juga gemetar hebat, mundur seolah-olah alam semesta yang tak terhitung jumlahnya telah meledak di dalam dirinya, tubuhnya terkoyak oleh luka yang tak terhitung jumlahnya, darah ilahi berubah menjadi kristal es merah tua yang tersebar ke segala arah. Setiap kristal mencerminkan proyeksi transformasinya dari makhluk abadi menjadi dewa. Dan kristal-kristal ini, akibat benturan antara keberuntungan dan rantai takdir, dengan cepat meleleh. Membentuk gelombang air yang kacau yang mengubah fondasi jalan keabadian, menerjang ke arah Tuan Muda Aurora. Saat mereka mengalir ke dantiannya, lautan ilahinya mulai runtuh dan terbentuk kembali, aspek ilahi yang terkubur di kedalamannya muncul, benang-benang yang tak terhitung jumlahnya terhubung ke Tuan Muda Aurora. Ia sedang melawan gaya eksternal yang datang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Utas-utas ini adalah karma. Tidak cukup, Tuan Muda Aurora memuntahkan campuran darah emas dan perak, memperhatikan benang-benang itu tetap utuh, ekspresinya berubah menjadi ganas. Pupil matanya kini memiliki pola ikan yin-yang. Mata kirinya menunjukkan aspek ilahi yang terjalin dengan benang karma, naik dan turun seiring dengan runtuhnya hukum cincin bintang keempat. Mata kanannya memperlihatkan pusaran energi abadi yang baru lahir, yang mencerminkan semua makhluk hidup dari cincin bintang kelima. Dengan sekali lompatan, dia menyerbu sekali lagi ke arah rangkaian rune yang menurun. Di atas langit planet asal purba, rantai rune berkilauan dengan cahaya abu-abu. Ini adalah cahaya yang memusnahkan seluruh keberadaan, baik dewa maupun kultivator, otoritas ilahi maupun ketetapan, aturan maupun hukum. Di hadapannya, segalanya tampak pucat jika dibandingkan, seolah-olah cahaya dari tali pusar ilahi ini dapat menghancurkan semua logika di 36 cincin bintang bagian atas. Oleh karena itu, untuk melawannya dengan kekuatan alam atas diperlukan sejumlah besar energi untuk melemahkannya. Hanya kekuatan dengan besaran yang sama atau lebih besar yang benar-benar dapat melawannya. Inilah sebabnya mengapa Tuan Muda Aurora, meskipun mengumpulkan kekayaan cincin bintang kelima ke dalam sebuah pedang, hanya mampu menghentikan sementara turunnya rantai tersebut, bukan memutusnya. Namun, Tuan Muda Aurora, seorang jenius yang tak tertandingi, telah mengetahui cara melawan begitu rantai rune itu turun. Kunci sebenarnya terletak pada aspek ilahinya, aspek yang dijiwai oleh otoritas takdir dari Desolate, yang dicuri oleh dewa terhormat di zaman kuno. Mengingat Desolate adalah dewa yang hampir setara dengan dewa, aspek ini memiliki kekuatan yang setara, atau bahkan melampaui kekuatan rantai rune. Oleh karena itu, menggunakan aspek ilahi ini untuk menahan kekuatan rantai adalah pilihan yang optimal. Namun Tuan Muda Aurora menginginkan lebih dari sekadar perlawanan. Dia bertujuan untuk memutuskan benang karma yang mengikatnya ke Desolate dengan memanfaatkan resonansi timbal balik antara aspek ilahi dan rantai rune. Kini, dengan mata menyala-nyala, menyalurkan energi ilahi dan abadi,
dia melompat ke dalam kehampaan, melepaskan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cincin bintang keempat dan kelima, yang disalurkan melalui tubuhnya sebagai wadah, meledak dalam simfoni emas dan perak, menyatu menjadi pedang yang bercahaya. Dia memukul rantai rune ilahi itu sekali lagi. Tabrakan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kosmos, mengguncang planet asal primordial dan ruang hampa di sekitarnya. Gelombang energi dahsyat menyapu seluruh keberadaan. Jalur ilahi cincin bintang keempat meratap dalam kesedihan. Nasib cincin bintang kelima bergejolak hebat. Turunnya rantai rune terhenti sekali lagi, meskipun cahaya abu-abunya, yang sebagian dinetralkan oleh gabungan kekuatan kedua cincin bintang, masih meresap ke dalam tubuh Tuan Muda Aurora melalui bilah pedang. Gelombang kehancuran total melanda dirinya, merobek meridian dan organ-organnya. Darah mengalir deras dari lubang-lubang tubuhnya, namun matanya menyala dengan tekad yang tanpa ampun. Sesaat kemudian, wujud ilahinya, yang bersinar dengan kecemerlangan keemasan, muncul dalam dirinya, bertabrakan langsung dengan cahaya kelabu yang menyerang. Mereka berdua gemetar. Benturan itu mengirimkan getaran ke seluruh jiwanya, dan benang karma yang menghubungkannya dengan aspek ilahi bergetar, beberapa di antaranya hampir putus. Tanpa ragu-ragu, Tuan Muda Aurora menyerang lagi. Langit dan bumi bergetar saat bilah demi bilah cahaya menyembur dari serangannya. Pukulan ketiga, pukulan keempat, pukulan kelima. Setiap pukulan mengguncang rantai itu, menggoyahkan aspek ilahinya, dan meregangkan benang karma hingga batasnya. Pada serangan ke-9, kegilaan terpancar di matanya. Tangan kirinya bersinar keemasan, tangan kanannya berkilauan perak. Dengan raungan yang menggema di kedua lingkaran bintang, dia mencengkeram rantai rune dengan kedua tangannya, ekspresinya meringis kesakitan. Dari wujud ilahinya, kobaran api muncul, mengalir melalui lengannya dan masuk ke dalam rantai. Rantai itu terbakar, cahaya abu-abunya beradu dengan api dalam bentrokan yang sengit. Saat kedua kekuatan itu saling melahap, benang karma yang mengikat Tuan Muda Aurora dengan aspek ilahinya mulai terurai, tidak mampu menahan tekanan tersebut. Akhirnya, aspek ilahi dan rantai rune mencapai titik resonansi yang kritis. Mereka bergetar hebat secara bersamaan. Wujud ilahi itu menyusut dengan cepat, mengecil hingga seukuran kuku jari, namun auranya menjadi semakin menakutkan, dimurnikan, kotorannya terbakar abis. Hanya esensi paling murni dari otoritas dewa yang hampir ilahi milik Desolate yang tersisa. Bersamaan dengan itu, benang karma yang menghubungkannya dengan inti alam semesta hancur berkeping-keping, ujung-ujungnya yang terputus berkedip-kedip dengan visi kenaikannya menjadi dewa yang maha kuasa. Hal itu juga lenyap bersamaan dengan keilahiannya. Saat benang-benang itu hancur, rantai rune pun ikut hancur, dilalap api. Rantai rune itu berkobar hebat. Bangunan itu terbakar menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setiap partikel abu memancarkan suara retakan seperti lonceng, yang bergema di seluruh kosmos. Di dalam diri Tuan Muda Aurora, deru sungai yang deras meletus, aliran energi abadi yang baru lahir. Kekuatan dahsyat seorang dewa abadi mengalir melalui peta bintang yang terukir di tulang daunnya, meneranginya dengan pancaran perak. Wajah ilahinya memudar, digantikan oleh wujud manusianya yang asli. Seolah-olah sifat kemanusiaannya sedang meledak dan keilahiannya dengan cepat memudar. Rambut pirangnya berubah menjadi perak, terurai seperti sungai galaksi. Aura seorang abadi melambung tinggi, mengguncang langit dan memunculkan ratapan pilu dari jalur ilahi cincin bintang keempat. Kemudian, Tuan Muda Aurora melakukan hal yang tak terduga. Ia mengangkat tangan kanannya, yang masih penuh dengan keberuntungan cincin bintang kelima, dan menunjuk ke arah Suking, yang mengamati dengan saksama dari kejauhan. Suking, pertama-tama kau menjadi penerus istana abadi Aurora dan alam baka, sehingga pantas mendapatkan keberkahan dari keberuntungan zaman ini. Kemudian, sebagai raja sejati, kau memperoleh wewenang untuk mengendalikan keberuntungan. Lagi pula, kau telah membantu cincin bintang kelima dan aku mencapai puncak ini. Hari ini, aku menganugerahkan kepadamu 2 hadiah. Ini adalah yang pertama. Ini juga merupakan dekrit pertama yang saya, Miming, keluarkan sebagai penguasa abadi, penguasa cincin bintang kelima saat ini. Ramalan cincin bintang kelima, ayo. Saat Miming berbicara, dekritnya, sebagai otoritas tertinggi, menyebabkan keberuntungan cincin bintang kelima yang telah berkumpul di sini meledak.
Sebagian darinya berubah menjadi naga keberuntungan, melesat menuju Suking. Dalam sekejap, naga itu sampai padanya. Saat jantung Suking berdebar kencang, naga keberuntungan itu meraung yang menggema di cincin bintang kelima dan langsung memasuki tubuh Suking. Kultivasi Suking meroket. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karunia keberuntungan mengandung esensi asal yang paling murni, serta kehendak semua makhluk hidup. Seolah-olah aturan itu sendiri telah menganugerahkannya, hukum telah mengakuinya, dan dengan dekrit Miming, semuanya menjadi benar dan tepat. Dengan demikian, ini menjadi sebuah peluang yang sangat besar. Dalam sekejap, raungan memekakkan telinga meletus dari dalam diri Suking. Basis kultivasinya, yang dipupuk oleh keberuntungan, melesat dari tahap menengah kuaso immortal ke tahap akhir kuaso immortal. Aura menakjubkan terpancar dari dirinya, menyebar ke segala arah. Saat naga keberuntungan terus mengalir ke dalam dirinya, tingkat kultivasinya terus meningkat. Karena Suking, setelah memahami tingkat ke-9, peraturan alam semesta yang tumpang tindih telah memenuhi syarat untuk mencapai puncak kuaso immortal. Yang dia butuhkan hanyalah esensi asal. Inilah juga alasan mengapa dia tanpa lelah mencari esensi asal. Namun, jumlah esensi asal yang dibutuhkan untuk kemajuan di tahap kuaso immortal sangat besar, dan tingkat penyerapannya juga merupakan faktor pembatas. Karena itu, kemajuannya berjalan lambat. Namun kini, dengan kesempatan ini, semua yang kurang padanya telah terpenuhi sekaligus. Terlebih lagi, dengan berkah keberuntungan, penyerapannya tidak lagi terhambat. Dengan demikian, pada saat berikutnya, aura Suking meledak sekali lagi, langsung maju dari tahap akhir kuaso immortal ke tahap penyempurnaan kuaso immortal. Itulah puncak dari kuaso immortal. Dan airnya masih meluap. Batas atas ranah ini terus didorong semakin tinggi, mencapai titik ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tekanan mengerikan terpancar dari Suking, mengguncang langit dan bumi, membawa kekuatan yang mampu meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan, serta niat untuk memusnahkan semua yang ada di jalannya. Aura ini melampaui semua kuaso immortal dalam sejarah. Bahkan beberapa dewa musim panas pun tampak pucat dibandingkan mereka. Inilah puncak dari kekuatan yang telah dikumpulkan Suking. Selain itu, terbentuklah cahaya perak yang cemerlang. Warna ini, yang merupakan milik dewa musim panas, mengalir ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, akhirnya berkumpul di matanya, membentuk sepasang pupil perak. Saat itu, dia memiliki mata perak dan rambut hitam. Meskipun belum menjadi seorang immortal, dia telah melampauinya. Satu-satunya yang kurang darinya adalah ekstremitas ke-10. Artinya, transformasi peraturan daerah menjadi undang-undang. Begitu Suking memahami hal ini, tingkat kultivasinya akan langsung meningkat pesat, benar-benar melangkah ke alam dewa musim panas. Hari itu juga merupakan hari yang sebelumnya telah ia tetapkan untuk kepulangannya ke Wanggu. Menghadapi takdir seperti itu, hati Suking dipenuhi emosi. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan gejolak mengerikan di dalam dirinya, dan memahami jalan yang ada di depannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Muda Aurora di langit. Sambil mengepalkan tinjunya, dia membungkuk dalam-dalam. Di langit, Tuan Muda Aurora tertawa terbahak-bahak melihat keberhasilan terobosan Suking. Tanpa keraguan lebih lanjut, benang karma terakhir yang menghubungkannya dengan aspek ilahi di dalam dirinya putus seketika itu juga. Hal itu sudah tidak lagi berhubungan dengannya. Dan aura seorang penguasa abadi kini meledak tanpa terkendali, mencapai puncaknya, menyebabkan cincin bintang keempat bergetar dan cincin bintang kelima bersorak dalam resonansi. Wujudnya telah sepenuhnya kembali menjadi wujud manusia. Dia benar-benar telah kembali ke jati dirinya sebagai seorang kultivator. Setelah menyelesaikan seluruh proses transisi dari abadi menjadi dewa tertinggi, dan kemudian kembali dari dewa ke jalan keabadian. Dia telah menjadi penguasa abadi cincin bintang kelima, Tuan Abadi Miming. Pada saat yang sama, hubungannya dengan cincin bintang keempat, meskipun tampaknya terputus, masih tetap ada. Nama matahari dan bulan yang tertinggal di sungai nama sejati akan ada untuk selamanya. Hal ini menjadikan Dewa Abadi Miming sebagai paku yang tak tertandingi dan tertanam kuat dalam aturan cincin bintang keempat. Teguh, seolah-olah dia telah meninggalkan ketetapannya sendiri di sana untuk selamanya. Tak terhapuskan, dia akan menjadi orang pertama di dalam lingkaran bintang kelima yang memiliki berkah keberuntungan lingkaran bintang kelima sekaligus mampu mengguncang logika jalur ilahi lingkaran bintang keempat.
meraih gelar penguasa abadi terkuat di kedua cincin bintang. Menyebutnya sebagai yang mulia abadi setengah langkah bukanlah suatu hal yang berlebihan.